Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan dan menyembah Engkau. Sekarang kami ingin diam di dekat kaki-Mu, duduk dengan tenang, mengharapkan Engkau bersabda kepada kami. Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan kami dan keadaan jiwa kami. Seperti tanah yang kering dan tandus, demikianlah kami mengharapkan hujan firman-Mu membasahi jiwa kami. Seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikianlah keadaan kami menanti-nanti firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berharap kemurahan hati-Mu untuk berkata-kata kepada kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan membimbing kami, agar kami memahami firman Tuhan, agar kami dipuaskan oleh firman-Mu, dan agar kami juga didorong untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan kekurangannya, untuk boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang menjelaskan firman-Mu dengan jelas dan baik, agar kami mendapati firman-Mu lah yang mengubah diri kami. Bapak berkata-katalah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya bersyukur boleh beribadah bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan akan terambil dari Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Markus yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 21. LAI memberikan judul tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya memberikan judul, masihkah kamu belum mengerti? Saya bacakan saudara ya. Ini dia. Mulai dari ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ayat 15, bentar saudara ya. Ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti itu kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti itu kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap kita pernah disalahpahami oleh orang. Mungkin orang itu atau sekelompok orang mengira bahwa kita bermaksud tidak baik kepada mereka. Atau menuduh mereka. Atau memfitnah mereka. Padahal kita tidak demikian. Saudara-saudara, tentu saja kita kesal, kita marah. Mungkin juga kita sakit hati. Mungkin juga kita merasa sedih sekali. Disalahpahami oleh orang-orang seperti itu.
Terlebih lagi kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Terlebih lagi kalau orang-orang yang menyalahpahami itu adalah orang-orang yang sering sekali kita tolong, kita bantu. Pada akhirnya mereka menyalahpahami kita dan memfitnah kita seperti itu. Sakit gak? Sakit pasti bukan? Setiap kita pernah ngalami itu. Namun kita harus akui pada faktanya tidak banyak kita mengalami disalahpahami seperti itu. 2-3 kali dalam hidup adalah oke. 4-5 kali dalam hidup ada oke. Betul? Tapi saya ingin berkata pada saudara, ada satu pribadi yang paling banyak disalahpahami orang. Dan bukan cuma pada satu bangsa. Tapi begitu banyak bangsa yang menyalahpahaminya. Dan bukan cuma dalam satu jangka waktu, tapi sepanjang abad. Saudara mulai heran, orang seperti apa yang disalahpahami seperti itu. Saudara, pribadi yang disalahpahami seperti itu adalah Tuhan. Tuhan paling sering disalahpahami oleh manusia. Udah enak sekali jadi Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah bercita-cita jadi Tuhan. Disalahpahami terus. Nah, yang menyalahpahami Tuhan itu begitu banyaknya, barangkali termasuk engkau dan saya yang di sini. Pernah menyalahpahami beliau atau bahkan sering menyalahpahami beliau, bahkan sekarang mungkin sedang salah paham terhadap beliau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita bereskan. Kalau tidak, saudara, kesalahpahaman itu akan membuat iman kita terhadap beliau itu menjadi rusak. Hubungan kita terhadap beliau itu putus, saudara. Dan kemungkinan besar ini merupakan gangguan yang membahayakan damai sejahtera yang beliau siapkan buat engkau dan saya. Perlu sekali paradigma kesalahpahaman itu kita betulkan lagi. Nah, kalau saudara sedang menyalahpahami orang, menyalahpahami Tuhan, firman ini buat saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah menyalahpahami Tuhan, firman ini juga buat saudara. Mempersiapkan kalau satu kali saudara mengalami masalah, lalu saudara menuduh Tuhan itu yang mendatangkan masalah saudara. Nah, firman ini menyiapkan saudara untuk tidak menyalahpahami Tuhan. Saudara, kisah yang kita baca tadi itu adalah kisah salah satu juga tentang kesalahpahaman terhadap Yesus. Nah, saudara, kisah itu adalah kesalahpahaman para murid-murid Yesus yang 12 orang itu terhadap Yesus. Satu kali, saudara, sehabis pelayanan, saudara bisa bayangkan kalau orang populer seperti Yesus diburu orang banyak, diikuti orang banyak, yang meminta pelayanannya juga banyak, bukan soal mengajar dan berkhotbah, tetapi menyembuhkan orang. Saudara bisa bayangkan betapa letihnya Yesus. Dan juga kapan tempatnya dia cuma bersama dengan 12 muridnya. Nah, sekaranglah selesai pelayanan itu dia berkata pada muridnya, yuk kita pergi ke seberang, naik perahu. Nah, rupanya saudara di saat itu weathernya, cuacanya itu tenang. Angin berhembus semilir, jauh dari orang banyak. Lalu Yesus berpikir, saatnya lah sekarang melanjutkan pemuritan. Mengajarkan hal rohani kepada murid-muridnya. Lalu dia mulai dengan berkata, berjaga-jagalah. Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Saudara, ini pelajaran yang baik. Apa maksudnya berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes? Saudara, ragi itu bahan yang sering kali dipakai untuk membuat roti. Dimasukkan ke dalam adonan sehingga terjadi fragmentasi. Roti itu pori-porinya mulai berkembang. Dalam hal ini positif bukan? Ragi diperlukan. Tetapi di dalam cerita ini ketika Yesus berkata hati-hatilah. Awaslah kamu terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Nah, ragi di sini dipakai oleh Tuhan Yesus dengan konotasi negatif. Hati-hati loh, ada sesuatu yang akan membuat
Di dalam dirimu itu berkembang dengan cepat. Sesuatu yang negatif. Apa itu saudara? Yang pertama ragi Farisi. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan ragi Farisi? Saudara, orang Farisi itu adalah orang beragama. Yang taat begitu rupa. Bahkan menjadi polisi-polisi orang Israel dalam mematuhi agama. Namun di mata Allah, mereka adalah sekelompok orang yang terbungkus dengan kemunafikan. Nampaknya saleh di luar. Nampaknya begitu taat akan firman Tuhan. Tetapi di dalamnya sebetulnya tidak sampai pada ukuran yang nampak di luar. Nah, ini seperti kuburan yang dilabur putih. Begitu bersih di luarnya. Di dalamnya penuh tulang belulang yang menjijikkan. Seperti mangkok yang selalu dibersihkan di luarnya. Di dalamnya penuh dengan kotoran. Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid, jangan jadi agamawan seperti ini. Hati-hati kamu. Nah saudara, Tuhan Yesus mengingatkan para murid, bagus bukan pelajaran ini? Lalu juga hati-hati dengan ragi Herodes. Saudara, berbeda dengan ragi orang Farisi yang berisi kemunafikan. Herodes ini yang membangun bait Allah, saudara. Nampaknya luar biasa, bukan memprakarsai bangunan bait Allah. Tetapi dia tidak peduli dengan kerohanian. Yang dia cari adalah opini daripada rakyatnya. Dukungan daripada rakyatnya. Citra dirinya. Politik yang sedang dia pertahankan untuk mencapai kedudukan lagi, saudara. Jadi yang terpenting buat dia adalah kedudukan, jabatan, kenikmatan dunia, harta yang dia kumpulkan. Tidak ada urusan buat Herodes dengan persoalan agama. Tetapi agama menjadi alat pencapaiannya. Tuhan Yesus berkata sama muridnya, jangan jadi orang seperti ini loh. Nah, ini pelajaran baik bukan? Hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Pelajaran yang baik yang disampaikan oleh Yesus ini ternyata disalahpahami oleh para murid. Para murid berpikir secara berbeda, saudara. Karena itu terjadi bisik-bisik di antara mereka. Itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Memang saudara, mereka tidak mempersiapkan roti untuk 13 orang. Yang ada yang tertinggal cuma 1 roti. Saudara, sekarang bayangkan kalau engkau dan saya, kalau kita jadi Yesus. Kita sedang mengajar ke sesuatu pelajaran spiritual yang begitu berharga. Tiba-tiba mereka berpikir, itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Ya ampun saudara. Apakah penilaian mereka begitu rendah terhadap Yesus? Marah, menyindir karena tidak bawa roti. Begitu kelaparankah guru mereka? Begitu pentingkah roti bagi guru mereka? Sehingga mereka menyalahpahami guru mereka. Saudara, mereka mempunyai guru spiritual yang terbaik sepanjang zaman. Dan mereka bukan cuma baru mengikutinya sebulan 2 bulan. Sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan guru mereka. Bahkan saudara, saya percaya mereka sering mendengar guru mereka berkhotbah. Salah satu bagian yang pernah didengar adalah di dalam khotbah mereka, guru mereka berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini khotbah guru mereka yang bernama Yesus. Lalu ketika mereka mendengar khotbah ini, sebetulnya apa yang mereka pikirkan tentang guru mereka? Pandai guru kita berkhotbah, tapi sebetulnya dia juga tidak begitu. Gitu? Saudara, penginjil dalam gereja, pendeta dalam gereja bisa seperti itu. Saya pun bisa seperti itu. Ketika berkhotbah menyampaikan firman dengan kehidupan berbeda. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang jadi manusia. Dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dan mereka sudah hidup 3,5 tahun. Atau paling tidak tahunan dengan guru mereka, bukan? Apa artinya? Ketika mereka mendengar khotbah seperti ini. Apakah mereka ragukan? Ataukah mereka berkata, retorika lah. Enggak begitu juga guru kita.
Saudara-saudara, bukankah guru mereka pernah berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang akan hendak kamu minum. Apa artinya khotbah yang keluar dari mulut guru mereka Yesus Kristus? Hanya dianggap sekedar profesi, retoris yang gak perlu diaplikasi. Gak pernah mikir orang yang mengeluarkan kalimat ini seperti apa. Jadi kesalahpahaman para murid ini, saudara, bukan sekedar kesalahpahaman intelektualitas. Kalau kesalahpahaman intelektualitas dalam arti begini, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, mereka tidak terlalu mengerti. Atau salah mengerti. Normal di dalam ajar mengajar antar seorang dosen dengan mahasiswanya. Bisa terjadi dosen sudah menerangkan sebagus-bagusnya, mahasiswa masih tetap salah menangkapnya. Itu persoalan daya tangkap, intelektualitas. Tapi berbeda, menyalahpahami itu bukan persoalan salah mengerti, saudara. Tapi salah menyalahpahami. Kalau menyalahpahami itu artinya integritas orang yang sedang mengajar atau berbicara itu diragukan. Ketika Yesus berkata, hati-hatilah kamu dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Wow, itu dikatakannya katanya kita gak bawa roti, hanya 1 potong. Lu sih bawa 1 potong, ya gue lupa. Dia bilang tadi siapin, dia bisa marah. Kalau soal roti memang dia pakai gitu. Waduh, apalagi Yesus senangnya roti coklat pisang. Tuhan Yesus itu gak boleh kelaparan sedikit juga. Seorang Musa boleh begitu. Enggak Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini bukan persoalan intelektualitas yang gak mengerti. Tapi ini ini meragukan suuzon pada kepribadian Yesus. Saudara bisa mengerti? Curiga, tidak percaya pada integritas Tuhan Yesus. Saudara, kemudian ayatnya berlanjut. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang sedang mereka perbincangkan, lalu mulailah Yesus menegur mereka dengan serentetan pertanyaan. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Mulai meninggi suara Tuhan Yesus. Saudara-saudara, disalahpahami seperti ini betul-betul mengganggu atau merendahkan integritas Tuhan Yesus. Pertanyaan itu menunjukkan kekecewaan dia. Kok murid-murid gak ngerti siapa aku? Kok bicara soal roti? Aku sedang mengajar satu pelajaran rohani. Lalu Tuhan melanjutkan. Bukankah dikatakan oleh Yesus. Sebentar ya. Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Sisanya berapa bakul? Dengan cepat mereka menjawab 12 bakul. Lalu Tuhan lagi berkata, dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang tajam dan cukup keras memperingatkan mereka. Kalau bahasa sehari-harinya bisa begini. Kok kamu mikirin tentang roti sih? Betul-betul kamu punya mata tapi gak bisa melihat. Kamu bisa mendengar tapi gak ngerti. Oke ya, oke. Kamu ingat gak? Pada waktu 5.000 orang itu kelaparan. Aku membuat roti untuk mereka. Sisa berapa bakul? 12. Waktu 4.000 orang. Aku memberi makan pada mereka. Sisa berapa bakul? 7. Dengan kata lain, kalau soal roti, kamu sisa 1 roti pun aku bisa membuat makan buat 13 orang. Mau nambah berapa kali juga bisa, bukan?
Andai kata kamu tidak bawa roti satu potong pun, mosok sih aku tidak bisa menciptakan dari ketiadaan menjadi ada buat makan kita semua. Dengan kata lain, bukan itu masalahku. Kok kamu menilai aku dari sudut roti? Yang Yesus ajarkan hal rohani. Murid-murid suuzon tentang materi. Saudara sekarang bisa lihat kalau kita diremehkan seperti itu betapa marahnya kita. Dianggap materialistis, dianggap marah karena hal-hal jasmani. Sedangkan kita berbicara pada level yang begitu dalam. Yang penting buat kehidupan mereka. Nah saudara sekarang mari kita pikirkan. Kenapa Yesus mengcompare dengan dua mujizat. Tentang makan 5.000 orang dan 4.000 orang dengan roti yang diadakan. Karena pertama yang sedang bicarakan tentang roti bukan? Jadi dia compare. Kamu ingat gak waktu saya mengadakan mujizat? 4.000 orang, 5.000 orang dengan roti. Saudara-saudara, Yesus mengcompare. Tapi di sini kita bisa menangkap saudara. Bahwa mujizat yang murid-murid alami. Bukan cuma lihat loh, ikut makan loh, alami bukan? Tidak selalu membawa pengenalan kepada Tuhan dengan lebih dalam. Betul? Saudara, tidak ada bangsa di dunia ini yang lebih banyak melihat mujizat dan mengalami mujizat kecuali bangsa Israel. Tapi tahukah saudara, bangsa ini penuh dengan kedegilan, kekerasan, perzinahan rohani, gampang meninggalkan Tuhan, penyembah berhala seperti bangsa lain yang tidak pernah dapat mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara, mereka melihat laut Teberau terbelah di depan mereka setelah 10 tulah spektakuler dilakukan oleh Tuhan di Mesir. Mereka mengalami burung puyuh di tengah-tengah padang pasir. Mereka mengalami mujizat mana setiap hari turun selama 40 tahun. Tidak ada bangsa yang dibela Tuhan. Di dalam kelemahan mereka ketika mereka terancam oleh bangsa lain dalam peperangan, Allah turun melakukan mujizatnya. Tidak ada bangsa lain kecuali Israel. Saudara, setelah mereka lepas dari padang gurun, setelah anak Allah itu turun jadi manusia, Yesus melakukan banyak mujizat di depan bangsa Israel. Orang Yahudi, orang celik disembuhkan oleh dia. Orang lumpuh dibangkitkan, orang mati juga dibangkitkan. Badai dan laut, gelombang yang ngamuk itu ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Dialami oleh 12 murid ini. Tapi apakah membuat mereka lebih mengenal Allah? Jawabnya, belum tentu. Saudara sekarang lihat, mujizat tidak selalu membuat orang lebih mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan belakangan ini, katakan 20 tahun belakangan ini dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian tentang mujizat, bukan? Mujizat Allah nyata. Allah adalah Allah sumber segala mujizat. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Saudara-saudara, saya sampai bosan nyanyikan lagu-lagu seperti itu. Oke sih, memang mujizat masih ada. Tetapi kita dipacu, kalau berhadapan dengan Allah selalu mikirnya mujizatnya. Pertanyaannya, betul gak sih mujizat lebih membuat kita mengenal Tuhan? Atau karena Allah sering sekali mendatangkan mujizat pada kita, ketika kehidupan kita mengalami kegagalan, musibah, keterpisahan kita dengan orang yang kita kasihi, kita marah pada Allah dan kita berkata, kenapa mujizatmu tidak terjadi? Puluhan kali kita mengalami mujizat tidak membuat kita lebih percaya pada Tuhan. Satu kali mujizat tidak terjadi, kita marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya. Pemahaman kita, paradigma kita untuk melihat Allah itu perlu lebih dalam. Agar kita tidak menyalahpahami Tuhan. Seorang pemuda datang pada pendetanya dan berkata, saya kecewa boksu kepada Tuhan. Papa meninggal dunia walaupun kami telah berpuasa dan berdoa. Kami kecewa. Dia kan Allah Maha Kuasa. Apa untungnya memanggil Papa? Papa itu figur dalam gereja kami.
Papa itu merupakan penopang banyak orang susah di gereja kami. Apa untungnya dia panggil? Maksud dia nggak dengarkan doa dan puasa kami? Maksud dia tidak lihat pelayanan kami? Saya sukar untuk menyembah Allah seperti itu lagi. Saudara-saudara lihat kekecewaan kepada Tuhan. Menyalahpahami Tuhan ketika mujizat tidak terjadi. Tapi tahukah saudara, keluarga ini adalah keluarga yang telah mengalami banyak mujizat Allah. Sering kali mereka bersaksi di jemaat, siapa dulu mereka itu sebelum jadi yang seperti sekarang. Mustahil kalau bukan Allah yang membuatnya. Dalam keadaan miskin, tidak terlalu berpendidikan, bisnis juga tidak punya pengalaman, tapi mereka selalu bercerita mujizat Allah terjadi. Dan orang kagum, dan itu benar. Tapi apakah belasan mujizat yang mereka alami membuat mereka sangat percaya bahwa Allah itu baik? Membuat mereka percaya Allah itu berdaulat? Ternyata enggak. Setelah mujizat tidak terjadi, mereka marah besar kepada Tuhan dan mengatakan, masa Allah yang baik seperti itu? Saudara, sekali lagi kita berpikir dengan kritis. Kalau kita jadi orang Kristen cuma mengejar mujizat-mujizat Allah, apakah selalu Allah harus memenuhi permintaan kita supaya mujizat terjadi dalam hidup kita? Kalau selalu terjadi, Allah bukan Allah, dia kacung kita, betul? Dia hamba kita, dia pesuruh kita, dia bawahan kita yang harus kita atur dan dia harus nurut karena gajinya berasal dari kita, bukan? Hidupnya tergantung sama kita. Saudara-saudara jangan lupa Allah itu pencipta kita. Hidup kita bergantung pada Allah, bukan Allah bergantung sama kita. Mujizat tidak selalu membuat kita jauh lebih percaya kepada Tuhan. Terbukti dari Israel. Terbukti dari para murid juga, bukan? Terbukti dari banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada orang yang pantas untuk kecewa karena Allah tidak melakukan mujizatnya, saya kira orang-orang itu adalah para rasul, para martir yang nampak di dalam perjanjian baru. Saudara ingat Yohanes Pembaptis, orang yang merintis jalan untuk Yesus, orang yang mengabarkan firman tanpa kompromi, ditangkap Herodes. Dimasukkan ke dalam penjara. Menunggu mujizatnya terjadi. Terjadi tidak? Tidak, dipenggal kepalanya. Saudara tahu Yakobus, salah seorang murid Yesus, dipilih Yesus di antara 12 orang, dilatih. Juga melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Ketika dia ditangkap Herodes, tentu saja dia berdoa bukan untuk selamat. Selamat gak? Dipancung kepalanya. Saudara tahu Stefanus, orang awam yang mengabarkan Injil dengan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu, mati dilempari batu. Saudara tahu Paulus ketika berdoa untuk duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan, dikabulkan tidak? Tidak. Dan konon menurut kabar rasul-rasul itu akhirnya mati secara mengerikan. Apakah mujizat terjadi pada akhirnya pada diri mereka? Tidak. Tapi pernah gak mereka mengalami mujizat? Pernah. Selalu gak mujizat terjadi? Tidak. Tapi mereka kecewa pada Tuhan? Tidak. Saudara dengarkan pendapat saya. Meskipun mujizat tidak terjadi, ya, kasih Tuhan tak pernah berhenti. Ini yang perlu kita masukkan. Bukan soal mujizat harus terjadi, mujizat harus terjadi. Mujizat terjadi tidak terjadi, kasih Tuhan tak pernah berhenti. Saudara, kalau kasih Tuhan dihitung dengan mujizat yang terjadi dalam hidup kita, saya boleh berkata terlalu sedikit kasih Allah yang kita alami. Kalau kasih Allah hanya dihitung dari sudut mujizat, dari bentuk mujizat. Saudara, mujizat terjadi atau tidak terjadi, rencana Allah yang baik dalam diri kita pasti terjadi. Ini iman orang percaya. Ini yang harus ditanamkan. Saudara-saudara, satu kali ada seorang ibu, ketua komisi wanita satu gereja.
Dia orang baik, sudah terkenal teladannya, suka menolong orang, ramah sama orang, tidak pernah membeda-bedakan orang. Sepulang dari persekutuan wanita, dari KW, dia merasa badannya tidak enak. Dadanya terasa nyeri, sakit. Setelah pulang ke rumah bertemu dengan suaminya bilang, ayo mak kita ke dokter sekarang. Suaminya baik, penuh perhatian, mereka ke dokter. Saudara, dokter curiga ada sesuatu di dalam dada ibu ini. Lalu dirujuk lagi untuk periksa lebih dalam. Singkat cerita, hasil pemeriksaan lab laboratorium keluar, kanker payudara stadium 3. Saudara mendapati itu, sedih sekali Pak Sutri ini. Pulang ke rumah berkumpul dengan 2 anak gadisnya, mama dengan menangis bercerita. Menangislah semua sama-sama. Tapi mereka tidak putus asa, sang suami berkata, ma kita ke Singapura yuk. Cari second opinion. Coba lihat pendapat dokter-dokter Singapura. Saudara-saudara, malam sebelum mereka berangkat, ngadain biston keluarga, doa keluarga dengan menangis dan hancur hati. Apalagi putri-putri mereka yang sudah remaja. Dan mereka menyanyi, Tuhan mimpin jalan mereka. Saudara-saudara, mereka bergantung pada Tuhan. Singkat cerita, mereka ke Singapura, lab dilakukan lagi, pemeriksaan dilakukan. Mereka tidak mengindahkan hasil lab dari Indonesia. Ketika mereka melihat hasil lab yang dilakukan di sana, para dokter tercengang, bersih, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika mereka lihat hasil lab di Indonesia, stadium 3, jelas kok. Dokter-dokter mulai bingung kenapa begini ya. Apakah pemeriksaan hasil lab di Indonesia itu salah? Bisa jadi, tapi kecil kemungkinan. Sementara dokter-dokter masih berpikir kenapa bisa demikian, Pak Sutri itu tahu bahwa Allah telah melakukan mujizat dalam diri mereka. Sang ibu keluar dengan menangis, mengangkat HP-nya, lalu meng-calling anaknya dan berkata, nak, Allah itu baik. Baik bagi mama, baik bagi papa, baik bagi kita semua. Terima kasih nak. Dia melakukan mujizat dan kanker itu bersih. Saudara, mujizat masih terjadi gak? Masih. Selalu beri ruang pada Allah untuk melakukan mujizatnya di dalam persoalan kita yang berat. Selalu beri ruang. Itu yang menyebabkan engkau tidak putus asa. Selalu berharap ada pintu yang terbuka setelah pintu lainnya tertutup. Ada sesuatu yang tidak terpikir, bahkan di luar pemikiran manusia, bisa terjadi karena kasih Allah. Dalam bentuk mujizat, selalu di dalam kekristenan itu tetap ada. Sekarang pun ada. Mujizat itu bukan cuma milik orang-orang karismatik, bukan. Setiap anak Tuhan harus bergantung pada Tuhan. Dan salah satunya adalah dia melakukan mujizat. Di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Di dalam persoalanmu yang berat dan gelap itu, dalam persoalanku juga. Selalu ada ruang. Tapi tidak selalu rengekan kita, ratapan kita membuat Allah harus melakukan mujizatnya. Mujizat itu kedaulatan Tuhan. Gak perlu kita nasihati. Tidak perlu kita tambah dengan persembahan kita, doa kita, ratapan kita. Supaya dia tersogok melakukan mujizatnya. Tidak perlu. Mujizat Allah tidak terdorong dengan hal-hal seperti itu. Mujizat Allah tidak membedakan apakah kita kaya miskin, apakah kita orang penting atau tidak penting. Kalau Allah ingin bermurah hati kepada siapa, dia lakukan. Allah adalah Allah yang bebas dan berdaulat. Tapi, saudara-saudara, biar kita pahami Allah supaya tidak salah mengerti. Kalau dia tidak lakukan itu, bukan berarti dia jahat. Bukan berarti dia tidak peduli. Bukan berarti dia tidak sayang sama kita. Bukan. Bahkan. Karena sayang Allah yang terlalu besar buat engkau dan saya.
Sering kali dia tidak melakukan mujizatnya. Bingung bukan? Saudara, jalan Allah tak terselami, sungguh tak terselami. Saya ingin bercerita tentang pasutri yang lain. Sepasang suami istri ini hidup bahagia. Sang suami merupakan usaha bisnismen yang berhasil. Hidup mereka oke, anak mereka 2 laki-laki. Sudah jadi pemuda, ngajar sekolah minggu. Istrinya juga aktif di gereja. Bahkan pernah jadi majelis. Ini keluarga yang harmonis, teladan. Cuma satu kekurangan dalam keluarga ini. Sang papa tidak pernah mau ke gereja. Tidak pernah mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi sang papa ini orang baik, saudara-saudara. Hidupnya juga disiplin. Pola makannya juga bagus, menjaga kesehatan yang bagus. Suatu hari, setelah bermain tenis, dia merasa sesek nafasnya. Nah, dia orang yang memelihara kesehatan. Sebelum pulang dia mampir ke dokter dulu. Dokter curiga ada apa-apa. Lalu dokter merujuk untuk periksa bla 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 bla. Didapati kanker stadium 4. Sukar dipercaya. Dia bengong, dia pulang ke rumah dalam pikiran kacau. Kemudian bertemu dengan istrinya. Istrinya tanya, kenapa Pak? Ditunjukkan hasilnya. Shock. Bagaimana mungkin seorang pria yang hidup dengan teratur, pola makan yang baik, tidak pernah merokok, kena kanker stadium 4. Saudara-saudara, tidak berapa lama suami istri ini pergi ke Singapura. Lakukan pemeriksaan ulang. Hasilnya sama, kanker stadium 4. Marahlah sang bapa. Di dalam kamarnya dia berkata pada Tuhan, Kau Allah yang jahat dan tidak adil. Aku tidak pernah merokok. Adikku dari remaja merokok. Tapi dia sehat. Tuhan, memang aku tidak pernah ke gereja. Tapi apakah Engkau tidak pandang istriku dan anakku? Istriku itu orang yang saleh, anak-anakku melayani sekolah minggu. Pandanglah mereka, tapi kenapa engkau jahat sama aku? Kasihan juga mereka kan? Aku sukar percaya pada Allah seperti engkau. Saudara-saudara, perhatikan, Allah disalahpahami lagi. Saudara, apakah Allah penyebab kanker? Ada banyak penyebab kanker yang terjadi pada diri kita, pada diri manusia, bukan? Tapi satu, kalau sudah kita mentok, kalau manusia sudah mentok, lari pada Allah. Kalau kita diberkati, kita cuma ingat sebentar, setelah itu lupa lagi pada Tuhan. Makanya gak enak jadi Allah itu. Saya gak pernah mau jadi Allah. Saudara-saudara, mulailah perjalanan panjang sang bapak itu. Dia tetap berada di rumah sakit Singapura untuk dirawat. Tapi beberapa bulan dirawat di sana, kankernya semakin berkembang. Keadaan tubuhnya semakin menurun kesehatannya. Badannya turun dengan drastis. Pada akhirnya dokter berkata dengan jujur, usia bapak mungkin 1 bulan lagi. Frustrasi, gelap matanya, lalu berkata sama istrinya, bawa aku pulang. Aku ingin tinggal di rumah. Bawa aku pulang. Dibawa saudara ke Indonesia. Lalu berjuang dengan waktu untuk memperpanjang hidupnya. Perasaan marah sama Tuhan terus berkecamuk. Istri anaknya juga mengabarkan Injil. Papa percaya pada Tuhan, Papa. Percaya apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat Papa. Sembuhkan Papa dulu. Papa baru mau percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya berjuang, istrinya berjuang untuk mengabarkan Injil, tetap keras hati orang ini. Jemaat gereja mendoakannya. Banyak orang yang kenal mendoakannya. Tapi satu hari, sang papa meninggal dunia. Tidak ada mujizat yang terjadi. Saudara, setelah kebaktian pemakaman selesai dibawakan oleh sang pendeta, lalu Bapak Pendeta berkata, saudara sekarang pihak keluarga ingin menyampaikan kesan dan pesan, juga ucapan terima kasih. Anak yang tertua
mengambil mikrofon terus berkata, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, terima kasih banyak untuk dukungan saudara selama Papa sakit. Kami tahu ada banyak orang yang mendoakan untuk Papa sembuh, seperti kami juga mendoakan untuk Papa sembuh. Kami berharap mujizat Tuhan terjadi menyembuhkan Papa. Tapi sampai hari ini saudara tahu, mujizat yang kita minta tidak terjadi. Papa akhirnya meninggal dunia. Tapi saya ingin bercerita bahwa ada satu mujizat lain telah terjadi. Yang di luar dugaan kami. Malam sebelum beliau meninggal dunia, beliau memanggil kami. Beliau mengumpulkan dengan suara lemah berkata, kalau Papa meninggal, jangan bersedih. Karena semalam Papa telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia datang membangunkan Papa. Dia datang memeluk Papa dan Papa sadar Papa orang berdosa. Selama ini Papa merasa diri Papa benar dan tidak perlu Tuhan. Betapa bodohnya Papa. Betapa sombongnya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan berkata, aku telah mati bagimu. Papa menangis, Papa bertobat. Dan Papa diterima oleh Tuhan. Kalau Papa meninggal dunia jangan sedih ya. Karena Papa tahu kemana Papa pergi. Dan kelak pasti kita akan berkumpul. Saudara-saudara esok harinya meninggal, dunialah sang Papa. Lalu anaknya berkata, mujizat itu jauh lebih berharga dari Papa sembuh tapi tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Walaupun mujizatnya tidak terjadi, kasihnya tak pernah berhenti. Saudara yang disayang Tuhan Yesus Kristus, jangan salah pahami Tuhan yang menyayangi engkau. Jangan menuduh dia sumber masalahmu. Ketika engkau mengalami kegagalan, ketika doamu tidak dijawab, ketika mujizat yang engkau harapkan terjadi tidak terjadi. Ketika engkau dipisahkan dari orang yang kau kasihi. Ketika musibah beruntun terjadi pada dirimu, jangan salahkan Allah. Ada begitu banyak sebab yang bisa memungkinkan semua itu terjadi. Tapi semua itu tidak menggagalkan bahwa Allah tetap mencintai dan mengasihi kita. Sampai dia mengirim putra tunggalnya untuk menebus dosamu dan dosaku dengan kematian yang mengerikan. Apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaankah? Aniayakah? Ketelanjangan kitakah? Kekurangan kitakah? Tidak ada. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Saudara, ketika mujizat tidak terjadi, jangan salah pahami Tuhan. Ketika mujizatnya terjadi, teruslah engkau mengenal Tuhan. Bukan mujizatnya yang terpenting, tapi pengenalan akan Dia lebih penting dari segalanya. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Mari kita berdoa. Saudara, hanya Allah yang tahu siapakah di antara kita yang sedang bergumul dengan banyak masalah. Bahkan marah kepada Tuhan. Mungkin juga pagi ini engkau tidak ingin ada di gereja.
Tapi engkau tidak tahu mengapa engkau terdorong untuk datang kebaktian. Mungkin selama ini engkau sudah malas untuk berdoa, malas untuk membaca firman Tuhan, engkau juga malas untuk melayani, engkau kecewa berat kepada Tuhan, yang membiarkan engkau gagal, yang membiarkan engkau masuk di dalam banyak masalah, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasihi. Saudara, tahukah engkau bahwa Allah tetap baik dan mengasihimu? Kalaupun dia tidak melakukan mukjizatnya kepada dirimu seperti yang engkau minta, itu juga karena ia begitu mengasihimu. Maukah engkau datang kepada dia dan berkata, Tuhan, ampuni aku yang menyalahpahamimu. Di dalam keterbatasan pandangan mataku, di dalam keinginanku untuk meraih kebaikan Tuhan, kesuksesan dari Tuhan, sering kali aku marah karena engkau tidak mengabulkan apa yang aku minta. Ampuni aku Tuhan. Sekarang Tuhan, tumbuhkan lagi imanku, tegakkan lagi kepercayaanku padamu, bahwa aku tidak sendiri, bahwa engkau tidak pernah meninggalkanku, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa di dalam surga, jamahlah hati anak-anak-Mu yang sedang gelisah dan kecewa kepadamu. Berikan penjelasan firman-Mu lebih dalam kepada mereka yang membutuhkannya. Tegakkan kembali iman percaya mereka bahwa Tuhan itu baik sekalipun mukjizat tidak terjadi. Bahwa kasih-Mu tak pernah berhenti. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terus bersandar kepada Tuhan dan kami percaya Engkau yang tidak meninggalkan kami juga tidak membiarkan iman kami selalu terpuruk tanpa jalan keluar. Sekarang tegakkan kami kembali untuk tetap berharap kepadamu. Karena Engkau adalah Allah, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami untuk menghadapi masa depan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.